semuanya, kembali lagi dengan saya Rodel Tanda Baban dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B yang akan melakukan praktikum yang ke-12 sekaligus praktikum yang terakhir untuk mata kuliah praktikum statistika dengan judul analisis regresi. Adapun regresi yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda. Nah, apa itu analisis regresi? Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah: variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen atau secara bebas, variabel X. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang apabila X dan Y mempunyai hubungan. Maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Selanjutnya ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif seperti akan turun hujan dan sebagainya, kemudian kualitatif produksi padi 16 3 ton dan sebagainya, dan melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Variabel yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, sedangkan X-nya yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independen variabel atau variabel peramal, dan sering disebut juga variabel yang menerangkan. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas 3, yaitu hubungan searah atau positif, hubungan tidak searah atau negatif, dan tidak ada hubungan. Hubungan searah atau positif adalah hubungan yang diartikan apabila perubahan variabel X independen akan mempengaruhi variabel Y dengan searah. Contohnya hubungan antara pengeluaran iklan dan jumlah penjualan, hubungan antara penghasilan dan pengeluaran konsumsi. Sebaliknya, hubungan tidak searah dikatakan demikian apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah maka variabel Y berkurang atau sebaliknya. Contohnya hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga, kemudian hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan demikian apabila variabel independen tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Contohnya hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Nah, sesuai dengan 3 jenis hubungan yang tadi, berikut diberikan beberapa gambar. Di mana gambar pertama adalah hubungan garis positif. Kemudian yang ini hubungan garis positif tapi lebih tersebar di titik-titiknya ini atau data-datanya. Kemudian ini hubungan garis negatif. Bentuk dari garis diagonalnya ini berbanding terbalik dengan yang positif tadi. Kemudian ini hubungan garis lengkung negatif. Ini hubungan garis lengkung negatif juga. Dan ini hubungan garis lengkung positif, seperti ini gambarnya. Kemudian yang terakhir tidak ada hubungan. Nah, dari semua gambar ini jelas terlihat bahwa data ke-8 karyawan yang kita ambil sebagai sampel adalah kecil. Di sini datanya 8. Tetapi kita telah memilih sejumlah sampel atau contoh yang kecil untuk meminimalisasi sejumlah keperluan perhitungan pada bagian selanjutnya. Lanjut ke jenis-jenis analisis regresi, di mana jenis-jenis analisis regresi ini ada 2 bentuknya, di mana dia berbentuk linear dan juga tidak berbentuk linear. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang berbentuk linear, yaitu regresi linear sederhana dan berganda. Bentuknya seperti ini. Ini juga disebutkan regresi yang tak linear.
bentuknya seperti ini. Nah, kita lanjut ke penjelasan analisis regresi yang akan kita bahas pada praktikum ini, yaitu sederhana dan berganda. Adapun analisis regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Persamaan regresi linear sederhana seperti ini, seperti gambar. Regresi ini merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabelnya. Istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencak tersebut persamaan regresi. Untuk mendapatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadratik terkecil sehingga bentuk persamaannya seperti ini, di mana y action ini adalah nilai estimate variabel terikat, a titik potong garis regresi pada sumbu y, b-nya gradien garis regresi, dan x-nya variabel bebas, nilai variabel bebasnya. Persamaan regresi linear ganda seperti ini dengan keterangan y action sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksi. X1 dan X2 variabel independen, A-nya konstanta, dan B koefisien regresi. Nilai A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Bisa dilihat pada gambar. Bisa seperti ini atau seperti ini untuk mencari nilai A, nilai B, dan untuk mencari nilai A. Koefisien regresi adalah gradien garis regresi atau nilai B. Nah, nilai B positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y searah atau hubungannya positif. Nah, nilai B negatif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y itu berlawanan arah atau hubungannya negatif. Besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan dari besar kecilnya koefisien regresi. Nah, ini adalah koefisien determinasi, di mana pengertiannya yaitu alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y dengan rumus seperti ini, dilihat pada slide. Kemudian nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 atau lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Di sini ada alatnya. Kemudian nilai koefisien determinasi sama dengan 1 menunjukkan hubungannya sempurna, sedangkan determinasi sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan. 81 artinya 81% merupakan perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Oke, kita lanjut praktikumnya. Di sini kita akan mempraktekannya ke SPSS. Kita akan mempraktekkan keduanya, yang sederhana dan juga yang berganda. Nah, untuk data yang regresi sederhana kita buat seperti ini, di mana pada kasus ini menunjukkan hubungan antara banyaknya pengunjung dan berbelanja. Di sini ada waktunya mulai dari 3 Januari hingga 2 Februari, atau ini selama 1 bulan lah. Nah, kita akan menganalisis hubungan dari pengunjung dan yang berbelanja. Nah, caranya yaitu dengan mengklik menu analis. Analis di sini kita buka, kemudian kita pilih yang menu regression, kemudian klik 1 kali pada linear, kemudian masukkan yang berbelanja. Ini harus masuk ini sebelumnya. Ini. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan yang berbelanja ini ke dependen, kemudian pengunjung ke independen, dan tanggalnya ini ke case label. Nah, untuk metodenya kita pilih yang enter defaultnya,
untuk keseragaman aja. Kemudian pilih yang pilih yang option. Nah, untuk yang UGF ini kita untuk analisis regresi ini kita menggunakan UGF, kemudian klik yang include contas in equation. Nah, sebenarnya saya lupa yang ini kita buat entrinya yang 5% atau 0,05. Kemudian untuk missing value itu data yang hilang, kita pilih yang exclude case listwise. Kemudian klik continue. Kemudian setelah itu untuk membuat gambarnya seperti tadi kan ada saya tunjukkan gambarnya biar kita tahu gambarnya yang negatif, positif dan sebagainya. Kemudian kita pilih ini yang plots, kita masukkan yang S-drive ini ke ini saya sudah masukkan. Ini yang S-drive ini ke variable Y, kemudian spread atau GPRID ini ke X, kemudian klik next, masukkan lagi yang ini ke Y. Nah, setelah itu kita masukkan yang independen ke X. Kemudian untuk standar residualisnya kita pilih yang normal probability. Setelah itu klik continue dan klik OK. Oke, akan keluar outputnya atau keluarannya seperti ini. Sebentar. Ini pilihan-pilihan yang kita pilih tadi, mulai dari metodenya, dependennya, uji yang digunakan, dan machine value-nya. Nah, setelah itu kita akan diberikan keluarannya. Sebentar, kita tunggu. Nah, regression. Nah, ini adalah variabel entry atau modulnya, mode summary-nya, kemudian ANOVA-nya, koefisiennya. Ini case-wise diagnosisnya ini udah lengkap sampai 31 data. Kemudian yang residualnya ini, kemudian gambarnya seperti ini hubungan positif karena gambarnya ada hubungannya, tidak ada hubungan antara berbelanja dengan pengunjung. Kemudian ini juga tidak ada hubungan kalau menggunakan scatter yang regression student delay. Ini regression standar risetnya, dan yang ini untuk perspektif comparable. Nah, setelah kita uji atau analisis regresi sederhana, kita juga bisa menganalisis regresi yang berganda. Caranya sama seperti tadi kurang lebih, klik analis, pilih yang regression, pilih yang linear juga, kemudian kita masukkan yang berat ke dependen, umur dan tinggi kita masukkan ke independen, untuk metodenya kita pilih yang default juga, yang enter. Setelah itu untuk stepping method atau ini dari mode optionnya kita menggunakan UGF dengan standar probabilitas 5% juga, atau kami itu pilih yang 0,05 di entry, kemudian centang pada include contas in equation. Setelah itu pada missing value pilih yang exclude case listwise yang ini, kemudian klik continue. Setelah itu oke kan, ini sudah keluar outputnya di bawah yang regresi tadi. Ini kan sampai sini tadi yang regresi sederhana. Nah, ini untuk yang regresi berganda dengan pilihan-pilihan kita tadi. Kemudian ini dikeluarkan tabelnya dari gambarnya, mulai dari variabel entry, model summary, ANOVA, dan koefisiennya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada presentase kali ini atau pada praktikum kali ini.
Mau saya ucapkan terima kasih pada Pak Suryanto Maulang selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum statistika ini, juga pada Kak Novan dan Kak Ratna selaku asisten lab. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua penonton. Semoga video ini berguna bagi kita semua. See you.